Salam Sobat STTI, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Saparman dalam renungan firman Tuhan. Dan renungan saat ini masih meneruskan kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Pelajaran yang kita dapatkan kemarin yang sudah dulu adalah bahwa pelayanan itu perintah, pelayanan itu merupakan refleksi kerajaan Allah, refleksi surgawi. Dan yang berikutnya ini adalah pelayanan itu sifatnya holistik. Kamu harus memberi mereka makan, tapi sifatnya holistik. Artinya begini, kedua-duanya tidak terpisahkan antara ibadah dan pelayanan fisik. Misalnya memberi makan 5.000 orang dengan ibadah jadi satu, tidak terpisahkan. Yaitu suasananya ibadah dan makan juga seperti itu. Fisik itu bukan pancingan. Jadi misalnya pancingan supaya ke spiritual, bukan seperti itu. Misalnya saudara memberikan supermi supaya mau ke gereja, jangan seperti itu, tidak bisa seperti itu. Semua dasarnya adalah kasih karunia. Kalau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyembuhkan, semuanya dasarnya adalah belas kasihan, termasuk keselamatan itu dasarnya belas kasihan. Jadi holistik, kedua-duanya tidak terpisahkan. Semua keluar dari belas kasihan Yesus, menyelamatkan karena belas kasihan, memberi makan 5.000 orang juga karena belas kasihan, menyembuhkan orang sakit juga karena belas kasihan. Jadi lagi-lagi holistik, tidak terpisahkan spiritual dan fisikal, atau katakanlah mental, tidak terpisahkan semuanya itu. Namun demikian harus kita sadari bahwa puncak segala pelayanan adalah spiritual. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi ujung-ujungnya haruslah mereka mengenal roti hidup. Makanya Yohanes dalam pasal 6 itu menyertakan setelah perumpamaan 5 roti 2 ikan itu, Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Jadi puncaknya, urut-urutannya mestinya adalah terjadinya pertobatan, terjadinya pengakuan Yesus sebagai Mesias atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ujung-ujungnya dari pelayanan adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu memberi roti, menjelaskan roti hidup. Pada waktu Tuhan Yesus memberi air mungkin, atau menguraikan tentang air, menjelaskannya kemudian ada air hidup. Pada waktu mengajar matematika misalnya, mestinya ujung-ujungnya adalah Yesus adalah kepastian mutlak. Semua dihubungkan dengan spiritual. Tetapi sekali lagi tidak terpisahkan, dan material bukan pancingan supaya spiritual, tapi semuanya dijadikan atas dasar belas kasihan, atas dasar kasih itu. Jadi orang percaya, jemaat memang diciptakan untuk itu, untuk melakukan pelayanan yang holistik. Jadi apa yang kita punyai, kita gunakan untuk menolong sesama, tetapi juga dalam menolong sesama itu adalah refleksi daripada kasih yang saudara telah dapatkan dari Tuhan Yesus, kemudian diungkapkan dalam bentuk tindakan kepada orang-orang lain yang ujung-ujungnya mereka bisa mengerti kasih Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apa yang Anda lakukan, biarlah aliran yang keluar dari hati Anda sebagai orang percaya yang pada hakikatnya merindukan orang lain percaya. Bukankah begitu? Kita yang sudah percaya itu pastilah tahu pengalaman orang percaya, tahu kepastian akan masuk surga, dan kita ingin orang lain seperti itu. Bukankah seperti itu? Jadi marilah kita, kehidupan kita adalah merefleksikan bentuk fisik, tapi merefleksikan
spiritual, tidak terpisahkan, holistik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa apa yang kami punyai, baik itu harta maupun kemampuan ataupun keterampilan, semuanya dari-Mu, dan Engkau telah menyelamatkan kami. Biarlah keterampilan kami, ilmu kami, harta kami refleksikan dalam bentuk pelayanan yang menjelaskan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hari ini kami bisa merefleksikan seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam 111.